Oke, maaf tadi ke-mute ya teman-teman. Jadi pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman atas waktunya untuk menghadiri webinar kami pada siang hari ini bersama Gastodian yang berjudul Utilize Integrated Technology Ecosystem to Optimize Hotel Revenue. Nah, a little housekeeping untuk webinar kita siang hari ini teman-teman. Jadi semua partisipan sudah kami mute ya. Nah, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, teman-teman bisa meninggalkan pertanyaan teman-teman di kolom chat. Dan nanti di sesi terakhir itu akan ada sesi Q&A. Kami akan menjawab pertanyaan teman-teman pada akhir acara. Nah, kami sarankan buat teman-teman untuk close dulu ya all tabs teman-teman di web browser teman-teman. Jadi teman-teman bisa fokus di acara webinar ini. Nah, rundown acara webinar kita hari ini adalah teman-teman, jadi yang pertama ada opening dari kami, lalu staff presentasi, setelah itu kita lanjutkan dengan Gastodian presentasi. Nah, di akhir ada Q&A, dan yang paling menarik nih teman-teman, kita akan memutuskan siapa sih pemenang yang beruntung untuk mendapatkan lucky draw one night voucher stay di Luxury Pool Villa. Oke, perkenalkan nama saya Yuni, saya Business Development Manager untuk Star Indonesia, saya based di Bali. Hari ini saya bersama rekan saya, Olivia. Silakan Olivia untuk memperkenalkan diri. Halo, selamat siang teman-teman semua. Saya dengan Olivia Tobing untuk tim Star yang base-nya di Jakarta. Salam kenal semua. Thank you Olivia. Selanjutnya kami juga bersama partner kami dari Gastodian, Mbak Ayu mungkin silahkan perkenalkan diri. Halo, selamat siang. Saya dengan Ayu Rista, saya based in Bali untuk Gastodian Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ayu. Oke, kita lanjutkan presentasi dari STA. Jadi teman-teman, STA merupakan instan teknologi dari New Zealand ya teman-teman. Jadi kita preferred partner dari Airbnb, Agoda, Booking.com, dan juga Google. Nah, STA sendiri kita sudah 11 tahun lebih di market teman-teman, dan kita dipercaya oleh 10.000 lebih happy customer di lebih dari 90 negara. Nah, STA sendiri juga sudah terintegrasi dengan 350 lebih partner. Nah, ini STA ecosystem teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini ya, jadi STA punya banyak sekali services. Nah, salah satunya adalah ada channel manager, ada booking engine, website, booking engine conversion driver, terus ada voucher engine, GDS, bahkan reputation management system. Oke, kita berbicara tentang guest experience ya teman-teman. Di sini sudah kita mention, the journey begins while the guests are booking their stay. Jadi teman-teman, sebenarnya journey tamu itu dimulai ketika mereka melakukan reservasi teman-teman. Jadi bukan dari sekedar ketika mereka sudah tiba di hotelnya teman-teman. Oleh sebab itu, smart technology enable a successful distribution strategy and help in enhancing your guest experience. Jadi ketika teman-teman menggunakan smart technology, memungkinkan teman-teman untuk mendapatkan distribution strategy yang sukses, sehingga membantu teman-teman dalam mengenhance, mengembangkan pengalaman untuk tamu-tamu teman-teman. Role of technology in the growth story of the hospitality industry. Ini nggak hanya sekedar pricing, awareness, operation teman-teman. Seamless distribution is the key. Jadi STA sendiri kita memiliki seamless distribution network. Jadi kita sudah jelaskan bahwa kita sudah terintegrasi dengan 350 lebih partner. Salah satunya ada PMS, contohnya Gastodian, ada OTAs, ada GDS, CRS, dan masih banyak lagi. Nah, tanpa menggunakan teknologi itu sangat tidak mungkin ya bagi teman-teman untuk scale up. Insightful reporting for better strategy. Nah, report sendiri itu juga sangat penting sekali teman-teman. Jadi report atau data itu hanya kumpulan angka ya teman-teman. Jadi ini diharapkan teman-teman memiliki waktu untuk mengolah data tersebut, menganalisa data tersebut sehingga teman-teman mendapatkan informasi yang berguna untuk marketing strategi yang lebih baik.
Kompetitor analisis juga sangat penting teman-teman, sehingga teman-teman tahu apa sih yang sebenarnya kompetitor teman-teman lakukan, mereka jualan rate plan apa aja, harganya berapa ya. So what are the challenges that properties owners are facing? Nah, challenge apa aja sih yang biasanya ditemukan oleh property owner atau bahkan mungkin teman-teman hotel ya? Misalnya ada manage booking and distribution across multiple channels. Nah, kita tahu ya bahwa semakin banyak bekerja sama dengan marketing channel sama dengan bookingan lebih banyak sama dengan revenue meningkat pastinya. Nah, itu sebabnya teman-teman hotel selalu ingin bekerja sama dengan lebih banyak channel, lebih banyak market seperti itu. Nah, error due to manual booking process. Nah, ketika teman-teman melakukannya secara manual, tingkat terjadinya error itu sangat tinggi, teman-teman. Inability to manage room inventory across OTA. Nah, bagi teman-teman mungkin yang punya inventory-nya sedikit atau punya inventory banyak tapi room type-nya juga banyak. Nah, tapi teman-teman bekerja sama dengan banyak OTA. Nah, di sini pasti teman-teman punya kendala, gimana sih cara saya untuk mendistribusikan persediaan kamar saya beserta harga saya secara merata ke semua marketing channel. Sehingga semua marketing channel memiliki inventory yang cukup untuk dijual dan tidak akan terjadi kehilangan room sales di sini. Inability to receive timely reservation update. Nah, bagi teman-teman hotel yang tidak terkoneksi dengan PMS ya, pasti sering sekali mendapatkan kendala ini ya. Nah, yang lainnya ada increasing number of housekeeping tasks, report generation, billing, and many more. How to choose the right technology partner for your hotel? Yang pertama itu adalah look for the right people. Jadi di sini kita tahu banget ya teman-teman bahwa hubungan antara hotel dan tamu merupakan fondasi yang kuat untuk kesuksesan hotel tersebut. Nah, sama halnya ketika teman-teman memilih teknologi partner. Pilihlah teknologi partner yang memiliki wawasan luas, yang bersemangat, yang mampu memberikan pemahaman yang tepat sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Industry expertise is important. Nah, teknologi partner yang hebat itu harus memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas, sehingga mereka mampu membantu dan mendukung bisnisnya teman-teman. Nah, di sini mereka harus memiliki kemampuan untuk memaksimalkan investasi yang sudah teman-teman bayar untuk mendapatkan the best value dari solusi di masa depan. Define your business goal. Nah, jadi sebelum teman-teman memastikan teknologi provider mana sih yang mau teman-teman ajak kerjasama, pastikan dulu target atau pencapaian apa sih yang kira-kira teman-teman inginkan setelah menggunakan teknologi tersebut. Simple infrastructure and seamless integration is the key, teman-teman. Nah, di masa sekarang ini teman-teman kita tahu ya, kita semua perlu sesuatu yang mudah, yang cepat. Itu sebabnya pastikan teman-teman menggunakan teknologi yang berbasis cloud, sehingga teman-teman bisa mengaksesnya di mana saja dan kapan saja. User friendliness. Nah, untuk user friendliness, mungkin teman-teman yang sudah punya pengalaman menggunakan teknologi yang tidak user friendly atau yang sangat sulit diadaptasi atau dinavigasi, pastinya teman-teman tidak memaksimalkannya ya dari segi penggunaannya. Nah, kita bisa simpulkan di sini teman-teman bahwa seberapa banyak dan hebatnya fitur yang teknologi miliki, ketika mereka tidak user friendly itu akan sia-sia. Big isn't always better. Nah, di sini saya tekankan buat teman-teman tidak menjadikan besar atau kecilnya suatu perusahaan itu sebagai tolak ukur penilaian teman-teman terhadap teknologi mereka. Kenapa? Karena banyak banget di sana perusahaan kecil tapi teknologi mereka sangat gesit, sangat luar biasa. Tim mereka juga sangat gesit. Responsive local support. Nah, untuk support team itu sangat krusial sekali ya teman-teman. Nah, support team sendiri itu teman-teman bisa memastikan kepada teknologi provider yang teman-teman mau gunakan. Misalnya, apakah mereka memiliki local team support, di manakah tim support mereka berada, apakah ada perbedaan waktu, apakah akan ada masalah bahasa atau language barrier nantinya. Reputation of technology partner.
Nah, reputasi sendiri itu teman-teman tidak hanya penting bagi hotel saja, tapi bagi technology provider juga ya. Jadi untuk reputation of technology partner, teman-teman bisa tanya ke teman-teman hotel yang lain yang sudah menggunakan, bagaimana sih pengalaman mereka setelah menggunakan teknologi tersebut. Keep an eye on the future. Nah, teman-teman, pastinya teman-teman mencari teknologi untuk jangka waktu panjang ya, teman-teman. Teman-teman juga tidak mau pastinya disulitkan atau diribetkan harus mengganti provider setiap 1 atau 2 tahun. Nah, di sini teman-teman harus memastikan bahwa teman-teman bekerja sama dengan teknologi provider yang mau berinovasi, yang mau berkembang, yang melakukan enhancement sesuai dengan kebutuhan hotel yang dinamik. Cross-platform integration. Nah, pastikan juga teknologi provider teman-teman itu sudah terintegrasi dengan banyak partner. Jadi, semua teknologi yang teman-teman gunakan itu saling terintegrasi. Evaluate your option. Nah, untuk evaluate your option, teman-teman pastikan teman-teman di sini punya banyak opsi ya, provider opsi, sehingga teman-teman bisa lebih memudahkan dalam pemutusan teknologi mana yang akan teman-teman gunakan. Nah, jadi di sini kesimpulannya, simple infrastructure and seamless integration of existing technologies is important. Nah, jadi di sini teman-teman yang dalam mendapatkan menggunakan ya teknologi yang saling terintegrasi itu sangat-sangat penting, sehingga teman-teman memiliki seamless distribution network. Nah, technologies that work in silos can lead to inefficiencies. Nah, ketika teman-teman menggunakan teknologi tapi tidak saling mengintegrasikannya, otomatis di sini akan masih ada manual work di mana tidak ada efisiensi atau efektivitasnya sangat rendah. Wherever possible, option for cloud-based infrastructure to allow greater flexibility. Nah, tadi juga kita sudah singgung ya bahwa memiliki cloud-based teknologi itu sangat penting, teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman ketika teman-teman menggunakan cloud-based teknologi, nah teman-teman untuk flexibility-nya juga akan lebih besar. Nah, kita bicara tentang PMS integration ya. Untuk PMS integration di sini mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya, ada one way, ada two ways connection. Nah, mungkin teman-teman juga masih bingung apa sih perbedaan antara one way dan two ways connection. Nah, untuk one way connection teman-teman biasanya itu hanya untuk booking purpose. Jadi untuk inventory, harga dan restriction itu masih di manage melalui channel manager. Nah, beda halnya dengan two ways connection. Nah, untuk two ways connection, semua tipe itu sudah diintegrasikan, termasuk inventory, harga, reservation, maupun restriction. Sehingga channel manager hanya sebagai jembatan antara PMS dan OTA atau channel. Nah, sedikit tentang channel manager ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah ada poll ya teman-teman, apakah teman-teman sudah menggunakan channel manager. Nah, di sini ada 89% ya teman-teman yang sudah menggunakan channel manager. Nah, di sini saya bisa simpulkan bahwa teman-teman sudah ada teknologi minded. Nah, bagi teman-teman yang belum menggunakan channel manager, saya jelaskan sedikit tentang apa sih itu sebenarnya channel manager. Jadi channel manager adalah sistem yang berbasis cloud yang membantu hotel untuk mendistribusikan persediaan kamar beserta harga ke online travel agent. Nah, sehingga masing-masing channel memiliki inventory yang cukup untuk dijual sehingga tidak terjadi kehilangan resale. Nah, kesimpulannya teman-teman, advanced solution to manage single or multi-listing properties efficiently. Nah, kalau teman-teman lihat dari bagian di sini ya, jadi di sini ada PMS ya. Jadi inventory-nya itu akan di-push dari PMS ke channel manager. Nah, setelah itu channel manager akan mengirimkan inventory tersebut ke OTA secara merata. Nah, ketika terjadi bookingan di salah satu OTA, maka OTA tersebut mengirimkannya ke channel manager dan channel manager menginformasikan ke PMS. Nah, untuk inventory ketika terjadi bookingan itu akan otomatis berubah di semua channel secara merata.
Lalu benefitnya dalam penggunaan Advanced Channel Manager apa saja sih? Nah, kita ada revenue control teman-teman, ada channel insight, twist integration dengan PMS, Dripfeed, dan mobile app. Nah, untuk add-on values dari Staff Channel Manager sendiri, teman-teman, di sini ada manage your online distribution and reviews from a single platform. Nah, tadi teman-teman juga sudah lihat ya, teman-teman, bahwa di sini Staff memiliki banyak sekali teknologi ya. Nah, untuk semua teknologi, semua service itu di-manage di one single platform, teman-teman. Seperti itu. Nah, review sendiri itu juga sangat penting, teman-teman, untuk meningkatkan your online booking. Kenapa? Karena rata-rata pengguna online mereka akan mencari hotel dengan kisaran harga yang sama, tapi dengan review yang lebih baik. Accommodate multiple currency update to any specific OTA. Nah, bagi teman-teman hotel yang masih punya multiple currency ini ya, setup misalnya setup harga USD dan IDR. Nah, itu tidak ada masalahnya ketika teman-teman menggunakan sistem kami, karena kami bisa mengakomodir multiple currency update. Nah, ini sistem kami ya, jadi sangat user friendly. Nah, untuk inventory dan harga itu ada di satu page, sehingga memudahkan teman-teman untuk memanage inventory dan harga teman-teman. Nah, ini detail report dan analitik yang kita provide. Nah, sebenarnya kita sudah terkenal sekali bahwa kita memberikan atau kita provide report analitik yang paling komprehensif dibandingkan kompetitor kita yang lain. Nah, ini salah satu dari analitik report yang kami provide. Nah, kalau nanti teman-teman ingin tahu lebih lanjut apa saja sih report-report yang bisa kita berikan untuk teman-teman hotel, jangan sungkan nanti untuk menghubungi saya maupun rekan saya Olivia. Nah, ini mobile apps kita, teman-teman. Jadi kita tahu sekali ya di masa pandemi seperti sekarang banyak banget teman-teman yang kerja dari rumah. Nah, jadi tanpa harus buka laptop, teman-teman tinggal download aja Stah app. Nah, teman-teman bisa mengupdate inventory, harga maupun cek reservasi dari handphone. Nah, lalu apa saja valuable feature yang Stah miliki? Jadi channel manager dengan booking engine terintegrasi dengan PMS, setup dan training itu di-provide dari Stah. Nah, kita juga sudah terintegrasi dengan banyak marketing channel. Jadi teman-teman bisa bekerja sama dengan banyak channel tanpa limit. Nah, direct bookingnya juga sudah bisa di-linkkan ke website teman-teman dan itu adalah commission free, teman-teman. Nah, untuk akses all upgrade di produk kita juga gratis. Jadi Stah sendiri kita doing enhancement sesuai dengan kebutuhan hotel yang dinamis dan itu gratis. Nah, yang paling penting teman-teman dedicated local support team ya teman-teman, karena support team kita ada di Bali. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nanti akan ada perbedaan time zone atau misalnya ada perbedaan bahasa. Oke, jadi summary dari presentasi saya adalah once interlinkage your property management system, channel manager and other related technologies work as a cohesive unit, bringing efficiencies into the process. Nah, jadi ketika semuanya sudah terintegrasi ya teman-teman, pastinya di sini akan memberikan efisiensi dari proses teman-teman. Jadi teman-teman memiliki seamless distribution network. Nah, sehingga bisa mengeliminasi pekerjaan-pekerjaan yang masih manual ya, teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa gunakan waktu teman-teman untuk lebih melakukan analisa, doing marketing strategy. Oke, lalu apa saja sih yang bisa diekspektasikan dari Stah ya? Jadi kita punya agile support, robust speed, solid backend, total security, bahkan simplicity. Nah, Stah sendiri kita juga sangat aktif banget teman-teman dalam merilis e-book. Untuk e-book kita teman-teman bisa download melalui blog kita dan itu gratis. Nah, ini salah satu testimoni dari existing klien kita teman-teman yang ada di Bali ya. Untuk testimoni yang lainnya teman-teman juga bisa lihat dari blog kami.
Nah, kami sarankan untuk follow sosial media kami dan juga blog kami karena kami selalu update mengenai tips dan tren di dunia hospitality. Nah, terima kasih teman-teman. Sekian dari saya. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut mengenai STA, teman-teman jangan sungkan untuk menghubungi saya maupun rekan saya Olivia. Nah, untuk selanjutnya, Mbak Ayu silahkan untuk mempresentasikan Gastodia. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuni. Jadi presentasinya tadi sudah menarik sekali dan panjang. Jadi banyak sekali ya sebenarnya ilmu yang sudah di-share. Jadi banyak sekali sebenarnya manfaat daripada teknologi terkini. Jadi mungkin banyak teman-teman yang sekarang ini yang masih katakanlah masih memilih-milih gitu ya Mbak Yuni ya. Mau pakai channel manager apa, mau pakai PMS apa, tapi yang paling penting seperti yang disampaikan sama Mbak Yuni tadi bahwa yang paling penting itu adalah kita mengetahui company itu seperti apa gitu. Siapa yang kita mau ajak berpartner atau siapa yang akan menjadi calon vendor yang mau dipakai gitu Mbak Yuni ya, kurang lebih seperti itu. Jadi apabila nanti teknologi terkini sudah semakin digemari, seharusnya sudah digemari ya sekarang ini ya, bukan nanti gitu, sekarang ini sudah digemari, bahkan semenit pun lepas dari handphone itu udah nggak mungkin gitu Mbak Yuni. Jadi mungkin teman-teman yang lain yang siang hari ini hadir, terima kasih sekali tadi pembukaan dan presentasi dari STA luar biasa. Informasi mengenai teknologi terkini dan lain sebagainya itu sudah dijelaskan secara jelas oleh Ibu Yuni tadi. Kemudian mungkin saya sedikit menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Yuni tadi mengenai bagaimana kita mengoptimalkan revenue gitu. Jadi strategi apa yang dibutuhkan oleh hotel sendiri untuk bisa memaksimalkan revenue yang ada gitu mungkin Mbak Yuni. Jadi saya akan lanjutkan, seperti apa sih plan atau strategis yang bisa kita jalankan. Mungkin sedikit informasi saja, mungkin apa-apa yang kita bisa planningkan untuk ke depan dengan teknologi itu sendiri. Jadi mungkin bisa saya sampaikan di sini yang akan kita bahas adalah ada 3 topik utama, yaitu enhance guest engagement, kemudian technology optimization, kemudian internal reorganization. Jadi bagaimana kita mengoptimalkan segala bidang, segala lini di perusahaan untuk bisa menghasilkan revenue yang maksimal gitu ya. Jadi bagaimana kalau kita bahas mengenai enhanced guest engagement itu sendiri ya. Jadi dari pola pikir atau mungkin dari pola yang kita bisa andalkan ya, dengan increasing guest satisfaction mungkin jadi salah satu peran penting di situ. Jadi mungkin yang saya sedikit bahas adalah bagaimana 1% increasement guest satisfaction itu bisa menjadi 3-4% increase in revenue. Jadi itu bisa menjadi support revenue daripada perusahaan atau hotel itu sendiri dengan memberikan satisfaction. Jadi guest satisfaction itu ditingkatkan secara baik, jadi itu bisa meningkatkan revenue yang ada gitu. Kemudian bagaimana kita mengetahui lebih banyak tentang tamu, jadi tamu-tamu kita sendiri. Jadi guest preference itu sangat penting ya teman-teman. Jadi bukan hanya kita hanya menyapa atau greet the guest, tapi kita harus tahu kurang lebih tamu itu kebutuhannya seperti apa. Mereka punya indikator khusus nggak gitu. Jadi ada kadang kan ada tamu itu yang mereka datang itu dia punya saya bisa menjadi ini seperti apa, jadi kita
Maaf, sudah tampil Ibu Yuni? Mungkin sudah sis. Tadi kelok, sorry. Sepertinya connection ya. Oke, jadi saya lanjut mungkin tadi seperti yang saya sampaikan tentang know your guest gitu. Kemudian incentivization. Jadi ini mungkin menjadi salah satu peran penting juga di hotel sendiri, bagaimana kita bisa mentargetkan promosi yang ada. Jadi tidak hanya sekedar mengirimkan promosi atau blasting promo, kemudian feedbacknya tidak ada. Justru itu sangat merugikan gitu. Jadi kita kayak buang-buang waktu, kita buang-buang energi hanya untuk sesuatu yang tidak in target gitu. Jadi mungkin dengan kita engage dengan tamu, kemudian kita benar-benar atur pola promosi kita itu sendiri, jadi campaign itu lebih bisa sampai ke target yang kita tuju. Jadi benar-benar diatur dengan sedemikian rupa bahwa target marketing campaign itu dibutuhkan oleh hotel agar promosi yang dibuat atau promosi yang disebarkan itu sampai dengan baik kepada target market yang kita tuju gitu. Kemudian ini adalah salah satu contoh guest preference yang ada di Gusto FOS. Mungkin bisa teman-teman lihat bahwa di Gusto FOS itu kita dilengkapi dengan data informasi yang bisa dilengkapi saat tamu itu tiba atau tamu itu saat melakukan reservasi. Jadi mungkin tamu itu vegetarian, tamu itu allergic something gitu. Kemudian request-nya seperti apa. Jadi kita sudah notice sejak awal, bahkan saat tamu belum sampai atau saat tamu sudah tiba, kita sudah mengkolek sebagian informasi gitu. Jadi ini juga sangat penting untuk kita sebagai penyedia jasa gitu, penyedia pelayanan untuk tahu lebih jauh seperti apa sih keinginan tamu itu sendiri, kemudian kebutuhannya mereka seperti apa. Itu menjadi alert yang penting untuk hotel bisa kita jadikan sebagai atensi yang lebih kepada tamu yang stay gitu. Kemudian guest profile. Nah, guest profile ini mungkin teman-teman juga pasti saya yakin punya semua gitu, guys. Data tamu yang ada, mungkin collecting dari guest registration gitu ya. Tapi padahal sebenarnya kalau kita bisa manage dengan baik guest profile itu justru bisa menjadi marketing tools kita di future gitu. Jadi di kemudian hari misalnya dengan guest profile yang lengkap gitu dari CRM kami di Gustodian itu karena terintegrasi dengan baik di PMS, jadi saat tamu tiba atau tamu sudah stay di hotel, jadi data tamu itu kita sudah punya, data collection itu sudah kita lakukan sejak registration, kemudian complete ID gitu, kemudian saat stay pun kita sudah bisa mendapatkan data tamu itu sendiri, jadi stay-nya sudah berapa lama, kemudian spending money-nya berapa di properti. Jadi dari situ kita bisa jadikan tolak ukur untuk melakukan atau membuat satu promosi gitu. Dan dari guest profile ini juga kita bisa manfaatkan untuk kita jadikan salah satu yaitu guest engagement dengan automatic birthday greeting misalnya, atau thank you letter misalnya. Jadi ini sangat punya peranan penting karena dari situ tamu itu akan merasa diperhatikan gitu kan. Saat mereka ulang tahun, oh dikirimin ucapan selamat ulang tahun tuh mereka senang gitu. Nah dari ucapan atau dari greeting yang kita sampaikan itu kita bisa insert any promotion atau reward gitu ya, seolah-olah oh kita memberikan hadiah nih kepada tamu yang mungkin discounted price atau discounted voucher dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu pintu juga untuk kita bisa berpromosi lebih jauh. Bukan hanya dari mungkin email blast dan lain sebagainya, tapi dengan birthday greeting juga gitu kan. Jadi mungkin itu salah satu poin yang bisa kita dapatkan di Gusto CRM. Jadi ini terintegrasi dengan PMS. Jadi kalau teman-teman yang sudah menggunakan PMS Gustodian, mungkin yang hadir siang hari ini mungkin tahu juga bagaimana kita bisa memproses data guest profile itu menjadi sebuah calon revenue, katakanlah begitu. Jadi kandidat revenue yang lain gitu. Mungkin tidak hanya dari birthday greeting, thank you letter, bahkan kita bisa itu bukan hanya sekedar
mendapatkan informasi, tapi kita lebih untuk bisa mengadop bagaimana sih kesan tamu saat stay di tempat kita. Jadi itu kurang lebih seperti itu, bagaimana kita memanage guest profile yang ada di PMS gitu. Kemudian tadi yang saya sampaikan target marketing campaign. Jadi apabila kita mempunyai database tamu yang cukup, guest engagement yang baik, jadi bagaimana kita membuat target market campaign itu sendiri. Jadi itu benar-benar kita harus siapkan dengan baik gitu. Utama daripada campaign itu sendiri, misalkan target campaign kita itu adalah mungkin sekarang ini negara jadi misalnya kan UK gitu. Oke, itu tadi sekilas sedikit video singkat bagaimana peran dari CRM itu sendiri. Kemudian saya lanjut dengan teknologi optimization. Jadi bagaimana internally kita memanage atau mengoptimalkan teknologi yang ada. Jadi baik itu internal perusahaan maupun di luar daripada perusahaan itu sendiri. Jadi kembali lagi ke teknologi optimization yang berbasis web. Jadi bagaimana kita bisa yakini sebuah cloud base itu sangat penting di masa sekarang. Selain kemudahan-kemudahan yang memang bisa kita dapatkan, ada banyak sekali yang bisa kita keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan cloud based teknologi gitu. Misalkan dapat lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga, kemudian pengguna juga tidak bisa melihat dengan detail ya proses akses data, namun data itu akan tersimpan dengan baik dan rapi di sistem. Kemudian dengan cloud base juga kita bisa mengakses data kapan saja dan di mana saja. Kemudian fleksibel, lalu memiliki security yang baik dan terjamin tentunya. Untuk di Gustodian kita menjamin itu hingga 3 level, jadi 3 level security gitu. Kemudian kita juga dengan teknologi cloud base kita bisa mendesain dengan high availability. Jadi dalam artian kita tidak mencakup sekian batasan gitu, tidak terbatas. Jadi berapapun kuota yang kita gunakan itu tidak terbatas gitu. Kemudian bagaimana dengan data mining? Jadi using automatic feature. Jadi khusus untuk data mining ini sendiri dengan teknologi terkini, penyimpanan data tamu pastinya dapat dikelola dengan baik dan ditautkan kepada PMS itu sendiri guna mendapatkan security yang benar. Kemudian data-data tamu itu sendiri dapat kita kelola dengan baik. Jadi dengan data tamu itu bisa otomatis kita bisa manfaatkan untuk future marketing misalnya. Jadi kita benar-benar optimalkan bagaimana penggunaan teknologi dengan data mining itu. Demikian. Kemudian analytic tools. Tadi sudah Mbak Yunit juga sampaikan bahwa di STAH juga banyak sekali ya terdapat analytic report atau analytic sistem ya. Jadi bagaimana teman-teman hotel sendiri bisa mengadap atau bisa mendapatkan report maupun laporan gitu ya, laporan secara analitik yang tersedia di channel manager sendiri. Jadi bisa dijadikan sebagai
bahan untuk analisa gitu. Mungkin begitu Mbak Yuni ya. Jadi dari basic report itu kita bisa dari cloud base itu kita bisa customize report. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Let's see kalau kita butuh satu laporan yang memang dibutuhkan satu perusahaan, harusnya kita bisa adopt dari sistem kita sendiri. Tidak harus kita buat lagi secara manual, kemudian panik gitu ya. Panik harus besok laporan nih gitu. Sementara kita butuh specific report. Sementara kalau di sistem sekarang ini sudah dilengkapi dengan report, kenapa kita harus dipusingkan dengan manual report seperti itu ya. Kira-kira seperti itu Mbak Yuni ya. Atau teman-teman yang lain mungkin yang nanti mungkin bisa share di sini bagaimana yang sudah menggunakan teknologi cloud atau teknologi terkini bisa menjadi bahan pertimbangan ya. Ini sedikit ya video singkat bagaimana sistem PMS kami mendapatkan analytic report gitu. Ya itu tadi sedikit video singkat bagaimana analytic report di Gusto PMS. Jadi saya yakin teman-teman di hotel juga sekarang ini kadang membutuhkan juga report khusus gitu. Nah kalau di PMS, kalau di Gustudian dengan teknologi terkini kami sudah menyiapkan jadi analytic report sesuai dengan kebutuhan yang kemudian juga bisa dijadikan analisa mungkin untuk perusahaan demikian ya. Kemudian saya lanjut dengan ranking report. Jadi ini adalah contoh ranking report yang ada di PMS kami. Mungkin tadi sama juga dengan Stah. Di Stah juga ada ranking report ya Mbak Yuni. Jadi di situ juga di PMS kami juga menyiapkan ranking report untuk teman-teman hotel sendiri. Jadi bisa dijadikan sebagai analisa. Kalau di channel manager mungkin lebih ranking reportnya akan lebih ke generate dari OTA mana yang paling banyak. Begitu mungkin Mbak Yuni ya. Kemudian kalau di Gusto banyak sekali pilihannya, termasuk salah satunya adalah ranking report based on country. Jadi kalau mungkin kebutuhan teman-teman di hotel ingin tahu nih negara mana sih yang paling banyak stay di hotel, jadi itu bisa diperoleh di Gusto PMS. Jadi di situ bisa nanti dilihat bagaimana statistik, kemudian bagaimana report daripada penjualan sesuai dengan ranking baik itu based on country atau based on rate code dan lain sebagainya, itu semua tersedia. Jadi teman-teman jangan khawatir, dari Gusto PMS itu menyediakan banyak laporan yang bisa dijadikan sebagai materi untuk bahan analisa untuk bisnis ke depan gitu. Nah ini juga overview kami dari POS. Jadi dari Gusto POS itu kami juga memiliki laporan. Jadi tidak hanya di PMS ya, di POS untuk sistem di outlet itu sendiri kami sudah menyiapkan juga laporan, karena laporan di outlet itu bisa dijadikan juga sebagai bahan analisa produk apa sih yang harus kita tingkatkan, kemudian produk menu apa sih yang paling laris. Jadi semua itu pasti ada fungsinya nanti, karena saya yakin untuk teman-teman di hotel sendiri segala bentuk laporan baik itu production, kemudian product selling, kemudian apapun yang berkaitan dengan penjualan, saya yakin itu sangat dibutuhkan. Dan di setiap PMS itu kami lengkap sekali di situ menyediakan berbagai macam laporan gitu.
Jadi singkat lagi sedikit saja Mbak Yuni, yang ingin kita sampaikan adalah mengenai internal reorganization. Jadi yang berkaitan dengan kembali lagi kita bisa mengoptimalkan revenue ya. Jadi internal revenue kita itu tidak hanya dari outlet atau dari hotel sendiri, tapi banyak sekali pendukungnya Mbak Yuni. Jadi teman-teman yang lain juga bisa baca bagaimana internal reorganization itu sangat dibutuhkan juga. Jadi sebagai pendukung untuk peningkatan revenue hotel. Jadi misalnya untuk staff atau human resources. Jadi peran staff ini mempunyai peran penting. Mungkin saya bilang mungkin peran utama ya. Jadi dari memberikan servis, pelayanan dan lain sebagainya, staff itu punya peranan sangat penting. Bagaimana hotel itu bisa berjalan dengan baik atau memunculkan image yang baik kepada tamu. Jadi staff itu punya peranan. Jadi training atau pelatihan-pelatihan, review staff itu sangat dibutuhkan dalam perusahaan, karena kalau tidak direview atau tidak diberikan pelatihan khusus gitu misalnya, tentu saja kita tidak bisa kontrol atau kita tidak bisa memanage staff itu bisa bekerja dengan baik atau tidak. Karena ini kembali lagi akan menyangkut masalah reputation. Tadi reputation management yang tadi Mbak Yuni sampaikan, kalau dari Gusto sendiri akan lebih ke reputation untuk bagaimana kita performance dari hotel itu sendiri, pelayanan, servis dan segala macamnya itu sangat berperan dari staff itu sendiri. Kemudian cross selling. Nah, mungkin kita bahas cross selling ini adalah mungkin lebih banyak untuk hotel yang punya anak hotel yang lain atau punya hotel cabang gitu, atau punya mungkin sister company yang tadinya mungkin tidak dipandang gitu, tapi sebenarnya kalau cross selling itu sendiri itu sangat punya peranan penting. Kembali lagi kepada human resources. Kalau hotel kita staffnya penting juga dalam penambahan revenue, jadi increasing your revenue. Contohnya jadi cross selling hotel to hotel gitu, dari hotel A ke hotel B. Jadi kita memberikan rekomendasi kepada tamu, at least memberikan share data atau informasi tentang hotel lain yang mungkin tamu bisa coba untuk stay gitu. Kemudian hotel to outlet, dari staff hotel itu bisa memberikan informasi lebih kepada tamu-tamu tentang outlet yang tersedia dan lain sebagainya. Ini program untuk upselling juga gitu. Kemudian outlet to outlet, mungkin kita tahu kalau outlet staff outlet juga mempromosikan outlet lain di luar hotel yang kita miliki, juga merupakan salah satu cara untuk increase your revenue gitu. Satu lagi adalah partnership within group. Jadi partnership within group ini sangat dibutuhkan untuk hotel-hotel yang punya tergabung dalam sebuah grup. Jadi bagaimana kita membina hubungan baik antar grup di sebuah perusahaan itu, antar hotel itu bisa menjadi upaya yang sangat tepat untuk melakukan cross selling atau upselling. Jadi ini sangat mempengaruhi peningkatan revenue tentunya. Kemudian confirmation letter. Nah, ini salah satu contoh confirmation letter yang mungkin sebenarnya adalah ini menjadi peran sebelum tamu datang gitu. Jadi peranan sebelum tamu datang kita melakukan upselling. Tadi bagian dari cross selling dan upselling. Confirmation letter ini adalah bagian penting juga bagaimana kita bisa melakukan upselling before guest arrival. Nah, di Gusto PMS kami menyediakan fasilitas di mana bukan fasilitas, kami memiliki feature di mana confirmation letter itu bisa kita generate dari sistem sendiri, kemudian di confirmation letter itu kita bisa insert promotion dan lain sebagainya di situ. Nah, di sini adalah upaya kita untuk melakukan upselling before guest arrival. Ini adalah peranan reservasi tentunya saat dia menerima bookingan dan lain sebagainya. Confirmation letter ini tentunya punya peran untuk melakukan promosi gitu. Kemudian di guest folio juga di sistem kami di PMS juga tersedia, karena di sini juga salah satu program upselling. Jadi kalau ini mungkin upsellingnya after guest check out ya. Jadi saat tamu check out, karena di sistem kami dilengkapi dengan guest folio email, jadi sekarang ini sudah kita sudah provide yang namanya mungkin bill yang langsung kita email ke guest email, maksudnya kita kirim ke guest email langsung. Jadi tidak perlu printing dan lain sebagainya. Ini program untuk mungkin eco-friendly system gitu ya. Jadi segala sesuatunya sudah tidak
printing lagi. Jadi semua dokumen tamu itu bisa kita email melalui email yang sudah terregister. Jadi di Guestfolio email ini juga kita memungkinkan untuk insert program promosi gitu. Jadi promosi yang ingin kita sampaikan kepada tamu untuk stay back. Jadi untuk datang kembali mungkin in the future. Ini adalah salah satu program marketing juga yang baik pada teman-teman yang ada di sini. Mungkin tidak hanya membiarkan guest bill itu ya udah guest bill tanpa ada informasi apa-apa. Sebenarnya di guest bill itu kita bisa manfaatkan lebih gitu ya, kurang lebih. Oke. Kemudian loyalty. Jadi ingin saya sampaikan sedikit saja program loyalty yang dimana mungkin di Indonesia baru saja, mungkin tidak banyak karena ini loyalty ini lebih ke grup hotel ya. Jadi pandangan untuk grup hotel yang memang mungkin ya sekarang ini mungkin baru dimiliki oleh hotel-hotel chains besar yang memang punya grup internasional. Tapi kalau untuk lokal sepertinya belum. Mungkin ini bisa dijadikan sebagai gambaran ke depan saja. Mungkin teman-teman di sini yang hadir punya lebih dari 2 atau 3 hotel gitu. Mungkin ingin membuat satu loyalty gitu kepada tamu-tamu yang pernah stay. Jadi loyalty ini kan lebih ke reward ya. Jadi reward atau yang bisa nantinya bisa dikompil menjadi sebuah poin yang bisa dijadikan sebagai tempat berpromosi juga. Jadi buat tamu-tamu yang sudah terregister yang menjadi yang sudah join member di loyalty program ini karena mereka stay di hotel kita itu bisa menjadikan loyalty system ini sebagai media berpromosi. Jadi tidak hanya blasting email dan lain sebagainya, kembali lagi kebutuhan daripada perusahaan. Kalau hotel besar kemungkinan atau hotel chains yang memiliki banyak cabang itu loyalty system ini sangat penting. Jadi untuk menyebarkan informasi, kemudian memberikan mungkin reward kepada member dan lain sebagainya. Ini nantinya akan menjadi suatu tren baru gitu. Mungkin saat pandemi sudah usai, buat teman-teman yang ada hadir di sini memiliki lebih dari mungkin 5 hotel dan lain sebagainya di satu grup, ini sangat penting nanti untuk dijadikan sebagai salah satu ladang untuk peningkatan revenue, kurang lebih seperti itu ya. Jadi itu adalah sedikit sharing singkat tentang bagaimana upaya atau peluang kita bisa menjadikan service atau sistem teknologi itu menjadi media untuk meningkatkan revenue. Jadi ini saya tampilkan sedikit testimoni juga klien yang sudah menggunakan Gustudian. Mereka memberikan ini yang sangat positif gitu. Bagaimana teknologi terkini itu bisa dijadikan media untuk berpromosi di kemudian hari dalam upaya meningkatkan revenue hotel tentunya. Oke, jadi teman-teman nanti kalau yang ingin tahu lebih lanjut tentang Gustudian mungkin bisa kontak ke saya karena kami juga punya tim di Indonesia, support kami ada di Bali juga sama dengan staff, kemudian kita ada juga di Jakarta, headquarter kami ada di Singapura. Jadi teman-teman silakan yang hadir, yang join di sini yang masih belum menggunakan Gustudian atau staff bisa menghubungi kami ya. Oke, mungkin itu saja presentasi singkat saya. Mungkin teman-teman teman hotel yang hadir di sini nanti mungkin ada pertanyaan dan lain sebagainya nanti di session berikutnya mungkin. Demikian Mbak Yuni presentasi dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit masukan positif buat teman-teman hotel yang sekarang yang mungkin lagi katakanlah baru akan bangkit gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita plan atau kita miliki nanti bisa menjadikan media positif buat teman-teman hotel di sini, bisa punya sedikit di mindset itu sudah kebuka apa sih yang perlu kita lakukan gitu. Tidak hanya dengan semata-mata berharap dengan blasting atau dengan apa segala macam yang masih konvensional. Mari kita beralih ke teknologi terkini. Stah is the answer and then Gustudian is the partner. Thank you very much for the time. Thank you Mbak Yuni. Thank you Mbak Ayu untuk insight-nya.
Oke, jadi kesimpulannya ya, kita bisa simpulkan ya Mbak Ayu bersama dari webinar kita hari ini ya, kita setuju sekali bahwa penggunaan teknologi itu dapat membantu meningkatkan keefektivitasan dan efisiensi dari pekerjaan teman-teman. Sehingga teman-teman memiliki waktu yang lebih banyak dalam menganalisa. Nah, untuk menganalisa yang teman-teman butuhkan adalah data. Data yang teman-teman butuhkan harus data yang akurat ya, Mbak Ayu, benar ya. Jadi data yang akurat itu bisa didapatkan ketika teman-teman menggunakan teknologi ya. Jadi bukan yang masih manual. Kalau manual kan akan resiko terjadinya error tuh akan sangat tinggi ya. Nah, sehingga data itu teman-teman bisa olah dan ya, sehingga data itu teman-teman bisa olah dan akhirnya teman-teman mendapatkan nih informasi yang tepat, informasi yang akurat untuk teman-teman jadikan marketing strategi yang lebih baik seperti itu. Oke, kita lanjut ke Q&A aja, Mbak Ayu. Sudah ada pertanyaankah kira-kira dari teman-teman kita? Oke, kita dari Mbak Putu Sistarini, bagaimana cara bergabung menjadi partner di Stah? Apakah Stah App penggunaannya berbayar? Oke, mungkin Mbak Olivia mau jawab, rekan saya dari Jakarta mungkin mau jawab, Mbak Oli, silahkan. Boleh, terima kasih Bu Putu Sistarini, salam kenal. Untuk bergabung menjadi partner Stah, prosesnya sign up biasa saja. Kita programnya bisa bulanan atau bisa tahunan. Dan Stah App-nya itu gratis kalau sudah menjadi partner Stah gitu. Jadi sudah termasuk mobile app untuk semua klien kami, baik Stah Instan maupun Stah Max gitu ya. Bu Putu nanti kalau misalnya boleh share kontaknya, nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut gitu, bisa demo juga ya. Thank you Bu Putu, semoga menjawab. Lalu ini ada pertanyaan kedua juga nih, tapi sebelum aku masuk ke pertanyaan kedua dari Pak Satria, kebetulan tadi ada polling ya. Pollingnya mungkin aku bisa bahas aja ya Yun ya sekalian ya. Boleh, jadi di sini kita tadi ada pertanyaan yang pertama, apakah teman-teman di sini propertinya sudah pakai channel manager, dan ternyata kayaknya yang join di sini sudah pada pakai, cukup banyak yang sudah pakai, lebih dari 50%. Terus apakah teman-teman sudah menggunakan cloud based PMS? Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Sepertinya Olivia ada kendala sama internetnya. Oke, teman-teman, mungkin tadi ketika kita melakukan presentasi, teman-teman sudah menjawab ya, sudah berpartisipasi dalam polling atau pertanyaan yang kita ajukan ketika webinar tadi. Nah, untuk pertanyaan pertama itu apakah properti teman-teman menggunakan channel manager? Dan ini 92% teman-teman yang berpartisipasi di webinar kita hari ini sudah menggunakan channel manager ya. Yang kedua pertanyaannya ada, apakah properti saudara-saudari menggunakan cloud based PMS? Nah, ini juga 83%-nya sudah menggunakan cloud PMS. Jadi saya bisa simpulkan ya teman-teman yang hadir di webinar kita hari ini sudah sangat technology minded nih ternyata ya. Oke, kita coba lihat ke pertanyaan yang ketiga, apakah teman-teman sudah mengintegrasikan antara channel manager teman-teman ke PMS teman-teman? Nah, itu jawabannya yang iya hanya setengahnya saja, 55%. Aduh, oke. Jadi semoga teman-teman yang belum mengintegrasikan antara channel manager dan PMS-nya punya good insight ya. Hari ini setelah webinar hari ini, kenapa sih saya harus mengintegrasikan channel manager saya dengan PMS saya, gitu ya. Oke, kita ke pertanyaan mungkin yang selanjutnya. Oke, dari Bapak Satria Wardiman. Oke, untuk
Stah, apakah sudah ada fitur untuk mengetahui harga kompetitor atau okupansi kompetitor? Mbak Oli mungkin bisa jawab untuk pertanyaan yang pertama, lalu nanti berikutnya Mbak Ayu bisa jawab untuk pertanyaan kedua. Baik, thank you Mbak Yuni. Semoga internet saya nggak tiba-tiba hilang ya. Oke. Untuk pertanyaannya, fitur harga kompetitor satu sudah ada. Jadi kita punya fitur namanya rate stock. Di situ Bapak bisa memasukkan atau define 5 kompetitor. Jadi di situ akan real time bisa di refresh anytime untuk lihat kompetitor rates dan dari beberapa room type sekaligus. Terus yang pertanyaan kedua, okupansi kompetitor. Nah, kalau okupansi tidak, karena kalau okupansi ini harus ditarik dari PMS mungkin ya. Nah, mungkin dari Gustodian ada, saya nggak tahu. Tapi dari Stah yang pasti hanya harga kompetitor aja. Mungkin pertanyaan kedua langsung ke Mbak Ayu. Terima kasih Mbak Oli. Jadi untuk Pak Satria Wardiman mungkin saya bantu jawab untuk masalah harga kompetitor kami tidak ada. Jadi kalau di Gustodian maaf sekali mungkin kami belum ada karena itu kan kembali lagi karena kebutuhan karena kami lebih ke operational system. Jadi kalau untuk pricing mungkin harusnya lebih ke marketing system ya Mbak ya. Jadi kemudian saya bantu jawab untuk yang pertanyaan kedua, apakah ada possibility untuk mendapatkan access trial? Pak Satria nanti saya hubungi, kami ada demo yang mungkin bisa dicoba, jadi biar lebih tahu bagaimana sih Gustodian teknologi. Jadi nanti bisa saya hubungi Pak Satria Wardiman ya. Itu mungkin jawaban saya Mbak. Thank you. Oke, thank you Mbak Ayu. Kita ada pertanyaan berikutnya nih dari Pak Jan Kurniawan. Mau tanya, apakah jika Stah Channel Manager diintegrasikan dengan PMS ada biayanya? Lalu untuk mengintegrasikannya apa saja yang perlu dilakukan? Mbak Oli silahkan mungkin. Ini bagian menjawab pertanyaan saya serahkan sama rekan saya ya. Baik, boleh. Thank you Pak Jan Kurniawan. Pertama yang harus dipastikan PMS-nya yang dari properti Bapak sudah merupakan partner PMS Stah. Jadi itu kalau sudah merupakan partner Stah, contohnya seperti Gustodian, apa janjian pakai Gustodian nih Pak Jan, itu sangat bisa diintegrasi, malah kita sangat sarankan. Untuk biaya ada biayanya, tetapi pastinya ada promosi, terutama kalau pakai Gustodian kita bisa bicarakan lebih lanjut. Biayanya saya rasa tidak besar dibanding dengan value untuk efisiensi dan efektivitas ya, dibanding kalau let's say kita harus memasukkan reservasi secara manual dan lain-lain gitu. Mungkin nanti Pak Jan bisa tambahkan di sini emailnya atau mungkin kalau sudah pakai ya nanti kita bisa follow up lebih lanjut untuk berikan informasi lebih lanjut. Tapi secara technically itu bisa. Semoga menjawab ya Pak. Oke, thank you Sis Oli. Jadi kebetulan nggak ada pertanyaan lagi teman-teman. Nah nanti kita akan note juga. Oh ada lagi nih. Waduh, gembira nih kita nih banyak pertanyaan dari Bapak Taufik untuk Stah. Ketika sudah bergabung dengan Stah, untuk opsi pembayaran invoice, apakah bisa menggunakan transfer bank lokal atau PayPal? Dikarenakan properti yang saya handle tidak menyediakan kartu kredit. Nah, untuk pertanyaan nomor 2 untuk Gustodian, tadi saya nggak sempat screen record untuk kontaknya bisa dikirimkan. Waduh, ini langsung sign up nih kayaknya nih. Sis Oli, mungkin pertanyaan yang Semoga. Siap. Oke, Sis Oli, pertanyaan yang nomor 1 mungkin bisa dibantu, Sis. Ya, Pak Taufik. Jadi, yes, bisa menggunakan PayPal. Transfer bank lokal belum. Mungkin di 2022 kalau sudah pandemic dan travel restriction sudah berkurang, karena kami mengurusnya harus dari tim New Zealand terbang ke Bali nih secara teknisi gitu. Tapi secara PayPal bisa kalau Bapak punya akun PayPal. Terus untuk share kontak ya Mbak Ayu sudah langsung di WA aja di situ ya Pak ya. Oke, semoga menjawab. Mungkin ada pertanyaan lagi terakhir sebelum kita pilih.
Oke, atau kayaknya sudah nggak ada pertanyaan nih, Mbak Oli. Nah, untuk yang sudah memberikan pertanyaan, kita mengucapkan terima kasih sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menarik buat kita. Dan untuk lucky draw nih, teman-teman. Sekarang kita harus putuskan dulu nih siapa yang yang akan beruntung siang hari ini untuk mendapatkan free one night stay di salah satu luxury pool villa di Bali. Oke, mungkin Mbak Ayu, karena sponsornya dari Mbak Ayu ya, jadi Mbak Ayu silahkan dipilih kira-kira siapa nih yang mendapatkan hadiah dari Mbak Ayu nih. Wah, takut nih kalau milih. Sebenarnya bagusnya pakai polling ya. Tadi kita nggak bisa polling ya. Oke. Mungkin siapa ya? Mungkin dari sisi pertanyaannya Mbak Ayu. Oke, mungkin pertanyaannya yang jadi kita ada empat partisipan yang memberikan kita pertanyaan. Nah, kira-kira mungkin pertanyaan yang paling menarik bisa Mbak Ayu jadikan pemenang. Lama nih kayaknya Mbak Ayu nih. Besok nih kayaknya. Bingung dong. Habis siapa yang harus dikasih, kayaknya nggak fair gitu. Mungkin kita adakan quiz kali ya. Karena kalau kita adakan quiz kali ya. Jadi karena kalau saya lihat pertanyaan juga hampir semua merata sama, equal lah ya. Kita adakan quiz deh satu lagi. Oke, mungkin kita bertanya berdasarkan hasil poll kita yang nomor. Halo. Gangguan sinyal nih kayaknya. Oke, teman-teman bisa dengar saya? Mbak Ayu bisa dengar saya? Bisa. Oke. Oke, thank you Pak Jan. Jadi Mbak Ayu mau kasih kuis, mungkin pertanyaannya apa nih Mbak Ayu? Yang tadi sudah kita diskusikan, udah monggo dikeluarin pertanyaannya tadi. Pertanyaannya apa nih? Oke. Apa nih Mbak? Kita bingung, aduh. Pasti pada menunggu nih kuisnya apa gitu. Ayo, yang tadi sudah kita bahas kali ya. Oke, mungkin ini aja kali ya. Kira-kira teman-teman bisa bahas di chat, biar Bayu bisa pilih jawabannya, biar kita bisa langsung wrap up. Kira-kira apa sih benefit untuk mengintegrasikan PMS dengan Channel Manager? Nanti the best answer akan ada jawaban dari akan dipilih oleh Mbak Ayu. Bener ya Mbak? Best answer ini ya? Iya, siap. Mungkin silakan tadi jawabannya bisa diketik di kolom chat ya. Pak Satria, pekerjaan menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat. Karena tadi sempat aku bahas juga tuh, bagaimana penggunaan cloud base. Yap, ini Pak Satria. Ada lagi mungkin kalau enggak single ini nih. Bisa di mana saja, wah, udah lengkap nih. Dan itu tadi semua saya bahas tuh. Kalau ada yang nyimak tadi, semuanya jawabannya ada. Lebih memudahkan pekerjaan serta tidak terpaku lokasi kerja dari Pak Taufik. Mungkin ada lagi, kita tunggu 30 detik. Ya, silakan, ayo. Teman-teman yang tadi menyimak jawabannya pasti tahu. Manage your online distribution, sangat gampang untuk membuat report, lebih banyak mendapatkan revenue. Yes. Oke. Yap, kayaknya nih yang bertanya sama yang menjawab kuis juga sama nih orangnya nih, Pak Taufik. Oke, ada pendatang baru Pak Pandrio. Efektivitas dan efisiensi waktu, akurasi data, dan
optimize analysis. Ya, betul sekali. Benar semua nih jawabannya kebetulan. Keren. Thank you. Oke. Kita tutup ya, Mbak Ayu. Udah 4 ya. Berarti antara Pak Satria, Pak Taufik, Bu Putu, dan Pak Fandrio. Ayo, silakan. Mana nih the best answer? Kalau menurut saya sih yang tadi jawabannya yang cukup banyak ya, Pak Satria nih. Pekerjaan jadi lebih mudah, cepat dan akurat, mengurangi human error, bisa di mana saja. Ini lebih ke teknologi ya, tapi kembali lagi Mbak Olive. Kalau saya sih, oke, Pak Satria. Oke, thank you. Berarti pemenangnya Pak Satria. Tadi Pak Satria juga udah bertanya, dan tadi untuk kuis ini juga jawabannya dia paling cepat. Pak Satria, boleh sekali lagi, ada sih di database kita, boleh sekali lagi di sini nomor WA-nya. Nanti kita hubungi ya untuk lebih lanjut, kita kirimkan vouchernya ya. Thank you. Oke, berhubung semuanya sudah Q&A-nya udah selesai, dan giveaway juga sudah diumumkan. Jangan lupa nomor WA-nya Pak Satria, biar kita catat. Oke, thank you sekali lagi semuanya untuk partisipasi, waktu, kesediaan teman-teman untuk mengikuti webinar dari Staf dan Kustodian. Kita harap teman-teman bisa mendapatkan setidaknya insight ya, mengapa penting untuk mengintegrasikan PMS teman-teman dengan channel manager dan juga dengan sistemnya yang lain, supaya itu menjadi suatu ekosistem yang akan mengoptimalkan operation, dan pada akhirnya adalah untuk meningkatkan revenue teman-teman di properti. Itu adalah saya rasa investasi yang value-nya cukup real ya, di compare dengan investment dengan value dan return of investment-nya. Oke, dan kalau misalnya ada kesalahan atau sesuatu yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Jika ada teman-teman mau bertanya lebih lanjut, bisa hubungi saya, Yuni, atau Mbak Ayu. Kontak kami ada di tadi sudah disediakan, atau teman-teman bisa masuk ke www.sta.com dan bisa kontak kita melalui chat di sana. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat siang. Bye. Terima kasih.